Rasulullah mengatakan, jangan keluarkan air dari panci, sama yang ngadon tepung biar saya sendiri. Betul, yang ngadon tepung Rasulullah, yang nyiduk ke kuah itu Rasulullah. Masuk ke dalam rumah 10 sampai semuanya kenyang. Itu mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad, taunya Rasulullah hanya berapa persen. Lah kalau kita, ya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita-berita dari para anbiya, cerita-cerita dari para rasul itu sudah diketahui oleh Bani Israel, sampai-sampai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini menunggu-nunggu diutusnya Rasulullah. Bahkan Madinah yang dulunya namanya Yathrib, yang di situ juga ada orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ini 3 suku Yahudi yang tinggal berada di kota Madinah. Di antara mereka ada orang yang selalu mengatakan kepada suku asli Yathrib atau Madinah yang namanya suku Aus dan Khazraj. Mereka ialah Ansor. Jadi kalau orang yang pindah dari Mekah namanya Muhajirin, yang orang yang asli penduduk Madinah namanya Ansor. Ansor ini siapa, Habib? Ansor ini ialah dari suku asli pribumi kota Madinah. Mereka antara 2, Aus ataupun Khazraj. Lah ini Yahudi ini ketika ada pertengkaran dan pertikaian dengan suku Aus dan Khazraj yang nanti namanya mereka lebih terkenal dengan Ansor, setiap kali ada pertikaian Yahudi selalu ngomong, awas, suatu saat kalau Rasul yang Allah Ta'ala utus sudah datang, kalian ini akan kami habisi semuanya. Kalian tidak mungkin menang kepada kami, karena kalian nanti kami akan mendukung Rasul yang diutus kepada kami, dan akan menang, kalian akan kami habisi. Sekarang mungkin kami kalah karena jumlah kami sedikit. Kalau Rasul sudah diutus, kalian akan habis nanti semuanya. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, ternyata kabar ini lebih dahulu didengar oleh Aus dan Khazraj daripada Yahudi. Ketika Aus dan Khazraj ini ada namanya Bai'atul Aqabah, ketika mereka datang ke Mekah dengan tujuan untuk haji, Nabi Muhammad datang kepada mereka. Apakah saya boleh ngajak berbicara? Boleh. Saya ini utusan Allah. Loh, mereka, ini jangan-jangan yang dari dulu kita diancam-ancam sama orang-orang Yahudi ini, jangan sampai keduluan orang Yahudi ini. Jadi jika bakal mereka percaya karena memang tahu bahwa akan diutus Rasul oleh Allah Ta'ala melalui orang-orang Yahudi. Ini ayat ke-89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yang artinya ialah, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah Ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, Al-Quran itu membenarkan semua yang ada di dalam Injil dan Taurat dengan tanda kutip yang asli, bukan yang sudah dipalsukan. Yang asli, ya Al-Quran, ya Injil, ya Taurat, ya Zabur, ialah 4 kitab yang kita wajib yakini bahwa itu ialah kitab-kitabnya Allah. Seperti di dalam rukun iman kepada kitab-kitab. Kitab apakah itu, Habib? Ya, pertama Zabur kepada Nabi Daud, yang kedua Musa kepada Taurat kepada Nabi Musa, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa, dan yang keempat Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kitab kepada Nabi dan Rasul hanya 4 ini saja? Tidak, banyak sebetulnya. Cuman yang wajib untuk kita imani 4. Suhufu Ibrahim, ada lauhah
kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim juga ada. Cuman kitab yang wajib kita imani 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini tiga-tiganya, ya Zabur, ya Taurat, ya Injil, semuanya menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menguatkan apa yang di dalam kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa-apa yang sudah ada di mereka. Wa kanu, mereka, padahal sebelumnya mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka biasa memohon kedatangan nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang kafir, seperti yang saya ceritakan tadi. Ini kalau misalkan kami datang nabi, kami akan menang dari kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus tahu intinya bahwa orang-orang di zaman Rasulullah itu tidak ada yang terzalimi. Sebetulnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah yang hak. Kalau mau boleh diselidik-selidik, punya selidik, mereka lebih kenal Rasulullah daripada kenal kepada anak mereka sendiri. Yakin kalau ini Rasulullah, lebih yakin daripada ini yakin anak saya. Falamma ja'ahum, maka setelah datang kepada mereka apa yang ma'arafu, apa-apa yang mereka ketahui, kafaru bih, lalu mereka ingkar kepadanya, kufur. Makanya kalau ada yang nanya kafir itu artinya apa? Orang yang ingkar. Ingkar. Ya setiap orang yang ingkar kepada Allah ya kafir. Orang yang beriman kepada Allah ya mukmin. Jadi kalau ada orang non muslim kita katakan kafir, ya benar kafir, wong ingkar, tidak beriman. Jadi kafir non muslim itu di dalam bahasa umat Islam sama. Beda antara kafir sama murtad. Beda. Kalau murtad ialah orang yang berbalik haluan, tadinya muslim berubah menjadi kafir, ini murtad. Kalau kafir emang dari awalnya dia belum muslim, itu kafir. Kafir pun ada beberapa macam. Yang satu namanya kafir harbi, yang satu namanya kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi. Di Palestina orang Israel itu kafir harbi, dibunuh halal. Cuman di Palestina. Loh kalau yang di sini Habib, yang di Jalan Malioboro, ini namanya kafir dhimmi. Mereka masuk pun dengan persetujuan dari pemimpin negara, melalui Kementerian Luar Negeri, melalui Dirjen Imigrasi dan lain sebagainya itu. Mereka terhormat itu. Anda jangan kok menyentuh mereka dengan jarum. Kehormatan mereka saja kita utak-utik, kita dosa. Bagaimana walaupun orang kafir, Islam tetap menjaga hak-hak mereka. Oh ini Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh kalau ada pasar buladan jaga kehormatan mereka seperti kita menjaga kehormatan umat Islam. Karena apa? Mereka kafir dhimmi yang berada di dalam tanggungan orang pemimpin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falaknatullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus itu orang-orang Yahudi ada yang menamai anak mereka dengan Muhammad. Kepingin siapa tahu ini anak yang jadi Rasul. 5 orang sebelum Rasulullah yang namanya Muhammad. Loh Habib, kalau nama Muhammad itu sendiri yang menamakan siapa? Yang memberikan nama, hak yang memberikan nama itu sebetulnya ayah. Cuman ketika ayahnya tiada, maka yang memberikan nama ialah kakek, Abdul Muttalib. Kenapa kok engkau menamai anakmu Muhammad, padahal nama Muhammad nama yang jarang digunakan, bahkan belum ada yang menggunakan dari orang Arab Muhammad. Makanya kalau kita lihat para nabi-nabi itu namanya termasuk bukan nama yang familiar. Nabi Yahya, sebelum Nabi Yahya tidak ada orangnya nama Nabi Yahya. Nama-nama yang tidak familiar. Muhammad, sebelum Nabi Muhammad jarang sekali orang yang namanya Muhammad, cuma 5 orang Yahudi itu dok.
Sayyidi ini juga nama jarang-jarang. Cuman jangan mentang-mentang kepengen jarang sing nyeleneh. Ojo. Anaknya siapa namanya Bu? Pajero Sport. Ora ono wong jeneng Pak iki jeneng mobil. Celokane terus Jiro. Lah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika sudah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah lahirnya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib bilang, "Saya namai anak ini dengan Muhammad. Saya ingin dia menjadi manusia yang selalu dipuji, baik itu di dunia ataupun di akhirat." Setelah datang kepada ibunya, "Engkau namakan siapa ini?" "Namakan Muhammad." Ibunya cocok, itu persis dengan apa yang saya dapatkan di dalam mimpi saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Muhammad itu bukan kalimat yang asing bagi orang-orang Yahudi. Cuman ketika mereka tahu, mereka mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, kafaru bih. Mereka ingkar. Oh enggak. Alasannya apa? Gengsi, sombong. Seperti dilaknatnya iblis karena gengsi. Ini monggo. Habib, apakah mengakui keutamaan orang lain itu suatu yang baik? Ma'rifatul fadli li ahlil fadli fadlun. Mengakui keutamaan orang lain itu ialah keutamaan. Jadi kalau misalkan ada orang lain dipuji di hadapan kita, kita tahu pujian itu benar, akuilah. Jangan malah orang ini malah kita. Ada enggak ini? Anda nambah ini. Jadi ketika kita mendengar pujian orang lain, karena kita ini gengsi mau mengakui keutamaan itu, kita malah buruk-burukkan. Jangan. Kita mengakui kebaikan orang lain. Betul, itu ada di dalam sosoknya. Itu merupakan keutamaan bagi kita. Hati kita sudah terkeluarkan dari sifat sombong berarti. Betul, itu orangnya Masya Allah. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri. Dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini. Nggak mas, gimana? Oh baik, baik. Seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dari luar kota setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Abu Bakar, kamu dari mana? Ada orang kafir yang bilang gitu. Oh, saya baru dari perjalanan luar kota. Kamu sudah mendengar sahabatmu bilang apa? Ada apa? Muhammad bilang kalau dia melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, Syam. Satu malam belum dia pergi ke Sidrat langit ketujuh. Dia gini, dia gitu. Maksudnya pengen mencemooh, siapa tahu Abu Bakar kendu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau beliau mengucapkan itu berarti benar. Cuman itu, loh saya percaya dengan beliau. Setiap hari turun kabar dari langit saya percaya. Kok cuman mabur dono terus mabur dono kamu. Ayo sini, saya akan buktikan kalau Muhammad benar. Diajak orang yang mencemooh itu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah betul engkau sudah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa? Betul. Apakah betul ini betul? Rasulullah, kami semua tahu engkau belum pernah ke Masjidil Aqsa ketika masa mudamu. Tidak pernah Nabi Muhammad pergi ke Syam sebelum ke Masjidil Aqsa, belum pernah. Sifatkanlah kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa itu. Jadi misalnya ada orang belum pernah ke Masjid Al-Muhajirin. Ini kan Al-Muhajirin ini? Iya. Belum pernah, dia ngaku, saya pernah kok. Oh, coba karpetnya warnanya apa? Mimbarnya itu warnanya apa? Tiangnya itu cecetan apa keramik? Ayo. Wong nek ngaku-ngaku bingung. Saya sering sekali memergoki orang yang ngaku-ngaku ternyata salah. Coba kalau ini beringin mana? Ndobos we. Banyak orang yang berbohong dengan kepingin diakui sesuatu, cuman ketika kita kejar ternyata hasilnya nihil, 0. Berbeda dengan Nabi Muhammad ketika ditanyai, Rasulullah sifatkan kepada kami Masjidil Aqsa bagaimana? Malaikat Jibril datang dengan Masjidil Aqsa yang berada di depannya.
Setiap pertanyaan ditanyakan sama malaikat Jibril diberikan jawaban. Ini yang ditanyakan jawabannya ini, yang ditanyakan jawabannya ini. Seakan-akan Nabi Muhammad menjawab, seakan-akan di hadapan mata beliau ada Masjidil Aqsa. Terbengong-bengong orang-orang kafir. Setiap kali Nabi Muhammad menjawab, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Shadaq, betul." Kurang, "Betul." Betul. Maka dinamakan As-Siddiq, yang selalu membenarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda Abu Bakar As-Siddiq, beda orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka tidak mau mengakui walaupun mereka tahu itu benar. Bi'sa mastarau bihi anfusahum. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Ayyakfuru, dengan kekafiran, bima anzalallah, kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Yang Allah Ta'ala turunkan ini mereka jual dengan kekafiran. Mereka jual diri mereka dengan kekafiran. Ya Allah, harusnya lah mereka mikir, berhadapan sama siapa? Berhadapan sama siapa mereka ini? Allah. Kira-kira adakah manusia yang bisa menang ketika berhadapan dengan Allah? Tidak ada. Ayyakfuru bima anzalallah. Apa? Baghyan, karena dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Gengsi, bagaimana bisa kami suku yang termulia di dunia, di dalam suku kami ratusan ribu nabi, ratusan nabi, ribuan nabi. Seperti diketahui jumlahnya para anbiya 124 ribu. Jumlah rasul 313 rasul. Yang wajib kita imani 25. Itu pun Nabi Uzair tidak masuk. Nabi Yusha bin Nun tidak masuk. Jelas ini nabi. Nabi Samuel tidak masuk. Nabi Khidir tidak masuk. Memang di dalam Nabi Khidir masih ada khilaf, perbedaan pendapat ulama. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali, ada yang di antara mereka mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, termasuk rasul yang 313. Cuman ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau kita katakan rasul itu terlalu berlebihan karena memang tidak diutus kepada suatu kaum. Kita katakan wali, masa wali menjadi gurunya Nabi Musa? Di dalam surat Kahfi yang natar Nabi Musa ini Nabi Khidir. Nah, terus apa? Yang paling pas beliau ialah Nabi. Jadi ada perbedaan pendapat memang. Belum Nabi Yusha bin Nun, orang yang ditahan matahari. Seperti berkali-kali kita ceritakan Nabi Yusha bin Nun di dalam surat Kahfi. Wa qala li fityanihi, yang orang yang mendampingi Nabi Musa itu namanya Yusha bin Nun. Beliau khalifah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Uzair belum itu. Nah, terus 25 itu apa? Yang kita ketahui, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, sampai Nabi Isa, Musa, Nabi Muhammad. 25. Habib bedanya apa Habib? Yang 25 ini wajib kita imani seperti di dalam rukun iman. Di dalam rukun iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nabi-nabi yang jumlahnya ribuan itu kebanyakan dari kaum Bani Israel. Yang dari bangsa Arab itu sangatlah sedikit. Salah satu di antara mereka Nabi Ismail. Bapaknya sebetulnya bukan Arab, cuman istri Nabi Ismail Arab. Jadi Nabi Ismail punya istri itu dari kaum Arab, dari Bani Jurhum. Loh, kalau Siti Hajar juga bukan orang Bani Israel, karena Siti Hajar asalnya dari Mesir. Jadi bangsanya beliau Mesir. Nabi Ismail itu perpaduan antara Nabi Ibrahim yang merupakan yang merupakan orang Babylon daerah Syam sana itu. Bani Israel bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Bani Israel. Lah kok bisa? Karena Israel itu sendiri ialah Nabi Ishak. Nabi Ibrahim belum bisa dikatakan Bani Israel.
Karena anaknya Ismail, Ishak. Lah ini keturunan Nabi Ishak yang dikatakan Bani Israel. Lah Nabi Ismail ibunya Mesir, Siti Hajar, ayahnya orang Syam, Babylon itu. Kalau di sana di Yordania ada masjid namanya Masjid Khalil. Katanya dikatakan makam dari Nabi Ibrahim itu di sana di Masjid Khalil itu. Nah, lalu mereka, kami ini suku yang banyaknya nabi, kami mengharap-harapkan nabi diutus dari kami, kok malah dari kaum Arab, dari keturunan Nabi Ismail. Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Padahal ini sudah terjadi sebelum mereka. Siapa itu? Ketika Nabi Allah Ta'ala mengutus Nabi Samuel di kalangan Bani Israel, mereka ditekan, disiksa oleh Jalut. Lalu kaum Bani Israel minta kepada Nabi Samuel, pilihkan pemimpin untuk kami sehingga kami memerangi Jalut. Lalu Nabi Samuel munajat, akhirnya dipilihlah Tolut. Yang jahat ini Jalut, yang pemimpin Tolut. Ketika Tolut ditunjuk, maka pemimpin-pemimpin Bani Israel di saat itu sebelum Nabi Daud alaihissalam mengatakan, oh jangan, maksud kami pemimpin dari kami ini, dari pembesar-pembesar. Tolut ini kan cuma petani, bukan bangsawan, bukan orang kaya. Nabi Samuel bilang, bukankah aku kemarin sudah katakan, aku takut kalau Allah Ta'ala menunjuk satu orang, kalian akan mengingkarinya. Akhirnya mereka sadar, oh iya kemarin dikatakan seperti itu. Lalu ya sudah, kami minta bukti. Masih saja minta bukti. Ini yang sudah ngomong Nabi Samuel, minta bukti. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatun wa baqiyatun min ali Musa wa Harun. Sesungguhnya tanda bahwa Tolut ini diutus kepada kalian akan membawa kotak. Di dalam kotak ini ada ketenangan dan ada sisa-sisa peninggalan daripada Musa dan Harun. Betul, tahmiluhul malaikah, turun di hadapan mereka, diserahkan kepada Tolut. Itu pun masih ngeyel lagi. Tolut mengatakan di depan ini ada sungai, jangan ada yang minum kecuali hanya satu apa nih? Satu cauk bahasa mana? Minum air cuman cukup satu saja. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Cuman ketika haus, air sudah habis, kok ketemu sungai kok meng satu cauk. Ora cauk-caukan, ono sing adus, ono sing berenang. Wah. Ternyata betul, ini sungai yang sudah minum lebih dari satu cauk ini, takut mereka. Dari 70.000 orang yang ikut berjuang tidak sampai 1.000 orang. 70.000. Ngayale Bani Israil kaya ngono. Sampai sekarang. Mereka menunggu-nunggu Dajjal. Menunggu Dajjal. Apa Habib? Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Dengki Allah Ta'ala turunkan, memberikan karunia kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mereka dengki, tidak terima. Kenapa bukan kami? Penyakit. Kita kalau melihat orang ngomong, aku apik jane tak kuwi. Dajjal nek aku, Dajjal. Ini penyakit hati. Habib, saya sering seperti ini Habib. Gimana cara menghilangkannya? Ikutilah dengan istighfar, ikutilah dengan zikir. Allah, la ilaha illallah. Jangan sampai saya menjadi orang yang memprotes Engkau ya Allah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Karena itu mereka mendapat murka setelah kemurkaan. Murka ditumpuk murka, murka ditumpuk murka, murka ditumpuk murka. Kemurkaan pertama ketika mereka ngeyel kepada Nabi Musa masuk Baitul Maqdis, tidak mau. 40 tahun yatihuna fil ard, muter-muter di bumi, tidak sampai ke Baitul Maqdis.
Kemurkaan kedua, Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Habib, memang Nabi Isa dicanangkan sebagai Tuhan kapan Habib? 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jadi 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, dicanangkan melalui salah satu muktamar, wis kita mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan kalau cara berpikir agama non muslim yang sekarang, Kristen yang sekarang, itu ialah perpaduan antara Kristen dengan agama Yunani kuno. Mengakui adanya Tuhan yang reinkarnasi menjadi sosok orang. Kalau zaman dulu Zeus, Hades dan lain Ares dan lain sebagainya. Ini dewa-dewa. Terus dengan gambar-gambar yang pakai sayap lah, yang naik kuda lah, yang sininya ada mubeng kuning lah. Seperti itu. Apakah itu ajaran Islam? Apakah itu tauhid? Jauh dari tauhid. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla. Terakhir diutus Rasulullah, mereka ingkar lagi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka menumpuk mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan, kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin. Maka siksaan bagi orang-orang yang ingkar itu dengan siksaan yang sangat menghinakan dan merendahkan mereka. Mereka merasa tinggi di dunia akan diberikan kehinaan dari kehinaan yang tiada tara. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan termasuk salah satu kehinaan yang akan mereka dapatkan, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, mereka menjadi bara apinya neraka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini jenengan kalau melihat misalnya di kompor ada telur rebus, terus di atasnya kompor, terus di atasnya ini wajan telur rebus. Lah telur rebusnya mateng loh. Airnya juga panas wong sampai bisa menjadikan telur rebus yang tadinya cair menjadi padat. Airnya panas beb, mendidih. Ya, kalau besinya wah apalagi, wajannya itu apalagi. Lah terus kalau ini besi yang nempel di api, panas mana kira-kira? Lebih panas lagi. Lah ini orang-orang kafir dan munafik seperti besi yang menempel dengan api ini, panasnya. Sedangkan neraka yang paling rendah, neraka yang paling enteng lah Bu, itu neraka yang sangat panas. Orang berjalan otaknya mendodok. Otaknya apa? Mendidih. Itu yang paling rendah. Yang paling enteng nih. Dadi wong mlaku ngono ki uteke umum. Lah nek uteke umum apa meneh jantunge? Seperti itu apa siap gitu. Ya hidup, ndak ada namanya kematian. Dari neraka nek mati kowe enak ora ngrasake apa-apa. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya hidup dan mati, yang namanya kehidupan itu nanti akan disembelih. Yang namanya yang namanya kematian akan diserupakan seperti menjadi kambing dan disembelih oleh Nabi Yahya. Wahai penghuni surga, tidak ada sudah namanya kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada namanya kematian. Yang namanya mati sudah disembelih. Jadi tidak ada orang mati, tidak ada. Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari api neraka Allahumma. Ya kalau mikir perbuatan-perbuatan apalagi yang menjauhkan kita dari Allah ini hati Bu. Takabur, iri, dengki, hasad, kepingin kenikmatan orang segera hancur. Wah ini muka-muka remuk. Enggak ya. Ini maksiat yang sejatinya tidak terlihat, cuman menjadi musuh utama bagi manusia. Salatnya tidak tenang, zikirnya tidak tentrem. Bahkan dia di sekeliling Ka'bah saja tidak tenang, hatinya buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang indah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca Al-Baqarah ayat 91 dan 92. Dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk manusia yang mereka ditimpa kehinaan hingga mereka masuk ke penjara di neraka jahanam yang bernama bulas
mereka diliputi segala api, dari segala jenis api, mereka diminumkan dari tihnatul khabal, nanah penghuni neraka. Jadi Coca-Cola sama Sprite sama Fantanya itu nanah. Kehinaan seperti apa ya? Wong kok ngombe nanah ini seger ngoten. Na'udzubillahi min. Ayo, mari kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang yang lebih baik lagi. Mata kita ini, kacamata hati kita selalu bersihkan dari debu buruk sangka. Kita pakai kacamata, hati kita ini memiliki kacamata. Bersihkan sehingga jernih. Habib kalau sudah jernih apa? Melihat segala sesuatu itu indah. Karena tidak ada debunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperindah zahiran wa batinan diri kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, atas keterlambatan saya juga mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.